Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Esa. Atas rahmatnya lah, hidayahnya lah, kita dapat diberi kesehatan, dapat diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita selalu aturkan, kita selalu curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini saya akan menyampaikan materi, yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad, di mana saya akan menyampaikan materinya berdasarkan cerita yang akan saya bawakan. Nah, jadi pada suatu hari, di setiap pagi, Nabi Muhammad itu setiap beliau membuka pintu, beliau selalu mendapati sampah di depan pintu beliau. Nah, akan tetapi beliau selalu mengangkatnya dan membuangnya ke dalam tempat sampah. Nah, pertanyaannya nih, siapa yang membuang sampah di situ? Nah, seorang tersebut adalah seorang anak Yahudi, di mana anak tersebut di setiap paginya membuang sampah di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Nah, tapi pada suatu hari anak tersebut qadarullah dia tidak lagi membuang sampah di depan rumah Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad bukannya melupakan atau mengabaikannya, malah bertanya ke sekitaran, ke tetangganya, kenapa kok anak yang biasanya membuang sampah di tempat saya itu tidak lagi membuang sampah? Setelah mendapatkan beberapa informasi, ternyata anak tersebut sakit. Nah, ternyata yang dilakukan Nabi Muhammad, Masya Allah sekali, yaitu beliau menjenguk anak tersebut dan malah mendoakannya. Setelah beliau mendoakan anak tersebut pun merasa bahwa akhlak dari Nabi Muhammad itu benar-benar berbeda dari manusia yang lain. Lalu anak tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka anak tersebut pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Nabi Muhammad pun keluar dari rumah anak tersebut dan tersenyum berseri-seri. Saat ditanya oleh sahabat Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau tersenyum padahal anak tersebut meninggal?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Wahai saudaraku, saya tersenyum karena saya bahagia anak tersebut meninggal dalam keadaan Islam." Nah, bukan dari cerita itu saja bisa kita ambil kesimpulan nih. Ada juga cerita di mana Nabi Muhammad itu menolong atau membantu seorang yang cacat, buta, tidak bisa berjalan. Nah, beliau tuh selalu ke rumahnya gitu. Ke rumahnya, membuatkan dia sarapan, membuatkan dia makan dan menyuapinya. Tapi dikarenakan dia buta, dia tidak bisa melihat. Jadi dia mengajak ngobrol Nabi Muhammad, tapi obrolannya itu mencaci maki Nabi Muhammad, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu menyuapinya. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tetap mengajaknya ngobrol dan bahkan menanggapinya dengan baik. Nah, setelah bertahun-tahun Nabi Muhammad melakukan kebiasaan itu, dan tibanya Nabi Muhammad ternyata saat sudah meninggal, seorang yang buta tersebut, seorang Yahudi yang buta tersebut bertanya, "Siapa gerangan yang setiap harinya itu menyuapiku? Kemana dia perginya?" Nah, setelah seorang buta tersebut tahu bahwa yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad, maka seorang buta tersebut langsung bertaubat. Bahkan beliau menjadi seorang muslim yang taat sama Allah. Nah, dari 2 cerita tersebut menggambarkan bahwa dari keseharian Nabi Muhammad itu dapat kita ambil teladan
Dan juga dapat diambil kesimpulan bahwa kalau kita berdakwah, kalau kita menyampaikan sesuatu, kalau kita ingin mengubah seseorang, itu kita tidak perlu harus memberitahunya secara langsung, memberitahunya secara keras ataupun memaksanya. Tapi bisa dengan kita memberikan teladan yang baik, kita mencontohkan hal yang baik. Insya Allah orang lain yang melihat, maka ya insya Allah akan berubah. Contohnya seperti seorang raja di Taif. Seorang raja di Taif, beliau bertobat masuk Islam karena melihat keteladanan Nabi Muhammad yang membantu seorang nenek-nenek di tengah padang masyar, maksud saya di tengah padang pasir yang panas. Meskipun Nabi Muhammad tidak mengenal nenek tersebut, tidak tahu siapa nenek tersebut, tapi Nabi Muhammad menolongnya. Seketika raja di Taif tersebut langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.